kebijakan ini ya, wacana bagaimana mau menstop pelarangan minyak goreng curah ini sebenarnya sudah wacana lama ya. Ini udah seperti beberapa tahun yang lalu sudah diwacanakan. Namun sampai sekarang ini belum bisa diterapkan. Jadi pelarangan minyak goreng curah ini saya kira perlu segera diterapkan ya, karena ini merupakan selain lebih higienis ya dari konsumer, seperti konsumer kita harus mendapatkan kualitas yang baik. Ya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Oke. Mbak Maria. Anda tadi sampaikan wacananya sudah lama, sudah beberapa tahun lalu, tapi penerapannya sulit. Apa yang memang menjadi sulit untuk diterapkan? Apa yang terjadi di lapangan, Pak Usli? Banyak faktor ya, cuman memang kita harus, bagaimanapun sulitnya, kita harus mulai, karena kalau minyak curah yang terus-menerus di-packing ya melalui plastik biasa, kemudian banyak berpindah-pindah ini dari produsen sampai dengan distributor dan sampai di consumer ya, banyak sekali proses tersebut tidak higienis, dan ini akan rawan sekali terhadap kualitasnya ya. Jadi kita memang dari sisi investasi, bagaimana mesin-mesin itu diinvestasi untuk minyak curah pun harus di refine dengan baik, kemudian di packing dengan baik sampai dengan consumer. Karena hal itu distribusi itu menjadi faktor yang paling tinggi yang membuat ini agak sulit diterapkan, karena cost-nya terlalu tinggi ya. Bayangkan kalau kita dari produsen dari Riau diantar ke sampai dengan Pulau Jawa ya, yang banyak konsumernya, ini kan jaraknya itu, kalau kita packing ini kan memerlukan kontainer dan yang lainnya, karena tidak berupa curah ya, kapal-kapal tanker itu nggak bisa lagi. Itu harus melalui kontainer. Ya, banyak pelabuhan yang kontainernya juga tidak siap ya, seperti banyak sekali Sumatera Utara memiliki kontainer pengangkutan melalui kapal-kapal yang banyak ya. Tapi kalau di Riau masih kurang sekali. Kemudian beberapa daerah dari produsennya itu mengantar ke Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi, Papua, itu semua juga kontainernya itu juga, pelabuhan kontainer itu tidak berfungsi ya, banyak ya, tidak banyak. Itu yang menjadi kendala-kendala. Persoalan dari logistik pengiriman infrastruktur yang masih agak sulit begitu ya Pak, saya note ya. Kalau tadi penambahan cost dari tidak dikemas menjadi dikemas ini, tambahannya berapa nih Pak yang mungkin jadi beban beratnya para pengusaha? Ya variatif ya, tergantung jarak, dan sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per liter ya. Jadi itu juga nanti akan mengakibatkan cost yang tinggi, dan harga perolehan dari customer itu juga jadi agak lebih mahal ya. Tapi itu kita harus mulai dengan sekarang ini kan kita sudah masuk negara yang sudah boleh dikatakan negara berkembang menuju maju ya. Kita nggak boleh lagi pakai minyak curah. Itu tidak higienis ya. Seperti kualitas juga kita sulit kontrol, dan sampai ada beberapa kali itu kualitasnya nggak layak ya sampai di tangan konsumer ya. Jadi masyarakat perlu dilindungi ya, konsumer masyarakat banyak ini kita harus lindungi dengan kualitas yang lebih baik. Saya kira kita sangat mendukung apa yang kebijakan pemerintah, dan kita minta supaya ini bisa dipercepat gitu.